Banyaknya pecinta trail adventure di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya tak hanya jadi peluang memperbanyak teman dan komunitas, namun juga jadi peluang bisnis tersendiri sebagai penyedia peralatan untuk menyalurkan hobi penuh tantangan ini. Seperti yang dijalani Yayan Samoza, owner Alpha Trail Shop. Bagaimana perjalanannya memulai bisnis dan apa yang membuatnya begitu optimis dengan usaha ini? Simak video kami berikut. Lagi bareng saya Yayan Samoza, adalah salah satu pemilik dari usaha Alpha Trail Shop dan Alpha Outwear, dimana saya terinspirasi membuka usaha ini dari hobi saya, dimana hobi saya itu adalah salah satunya adalah berpetualang dengan menggunakan motor trail, sehingga biasa disebut rider trail adventure. Rider trail adventure adalah salah satu hobi penjelajah, dimana dalam menjelajah kami menggunakan motor trail, baik itu yang dimodifikasi ataupun yang motor trail gelap yang memang impor khusus untuk menekuni hobi yang dimaksud. Kalau trail adventure sendiri adalah salah satu hobi yang mungkin yang bersifat olahraga, dimana pada saat kita mengendarai motor trail yang dimaksud, maka adrenalin kita secara tidak langsung akan terpacu, ya kan? Adrenalin akan terpacu sehingga memberikan efek gembira bagi efek gembira bagi yang melakukan kegiatan yang dimaksud. Setelah memiliki motor, dan yang paling utama adalah sang rider harus memiliki keberanian. Tentunya keberanian yang dimiliki rider bukan semata-mata keberanian yang konyol, keberanian yang memang didasarkan atas perhitungan dan safety yang maksimal. Dan dalam kesehariannya, para rider adventure ini memerlukan sekali alat pelindung diri yang maksimal, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah salah satu kegiatan ekstrim yang memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu dibutuhkan perlengkapan khusus untuk melindungi diri dari rider-rider sekalian dalam melakukan aktivitas hobinya. Adapun perlengkapan yang dimaksud adalah yang pertama adalah helm. Sebagaimana kita ketahui, helm merupakan perlindungan utama di bagian kepala, baik itu di jalan raya ataupun tidak menutup kemungkinan kita di dalam hutan. Sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita akan terselamatkan di bagian kepala kita. Selanjutnya, selain helm, kawan-kawan juga memerlukan perlindungan diri yang maksimal di daerah badan. Dalam hal ini, biasanya rider menggunakan body protector ataupun yang biasa disebut dengan frame case. Frame case ini banyak dijual dari brand yang bermacam-macam, dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari keuangan kawan-kawan sekalian. Yang tak kalah pentingnya adalah rider harus wajib menggunakan sepatu, dan sepatu yang dikhususkan adalah sepatu yang bisa menutupi mata kaki. Jadi dikarenakan dalam keseharian kita menekuni hobi ini, kita nggak akan pernah tahu bahwa jalan atau jalur yang kita lalui terdiri dari mungkin bekas-bekas tunggul, atau mungkin lubang-lubang, atau mungkin ada bebatuan, ataupun dari ada duri-duri. Pokoknya sepatu sangat berperan sekali dalam melindungi kawan-kawan sekalian. Masih banyak perlengkapan yang dibutuhkan, tapi intinya adalah bahwa dalam melakukan kegiatan hobi ini kita harus memiliki perlindungan diri yang maksimal, sehingga apapun yang terjadi, baik hal-hal yang tidak kita inginkan, dapat diminimalisasi terhadap kejadian yang tidak kita inginkan dalam menggeluti hobi-hobi kita. Untuk melakukan kegiatan trail adventure itu, yang pertama kali adalah motornya. Di pasaran banyak sekali motor-motor yang sekarang sudah mengupload untuk hobi trail adventure ini. Sebagai contoh ada KLX 150, ada CRF 150, bahkan dari teman-teman sendiri bisa memodifikasi motor-motor biasa untuk dijadikan kendaraan sebagai pelepas hobi dari trail adventure ini.
Apabila kawan-kawan memang sudah memiliki dana yang cukup banyak atau cukup lumayan, bisa membeli motor-motor yang memang dikhususkan buat kegiatan kita yang dimaksud. Motor-motor tersebut bisa kita impor dari luar negeri ataupun bisa kita dapatkan dari ATPM, agen tunggal pemegang merek yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, dari ada KTM, ada Husqvarna, mungkin ada Honda atau ada Yamaha, ataupun ada merek gas-gas dan masih banyak merek-merek yang lain untuk mengakomodir hobi dari trail adventure kawan-kawan sekalian. Bervariasi dan bermacam-macam, tergantung brand dan kualitas bahan yang ditawarkan dari produk-produk itu sendiri. Seperti contohnya helm. Helm itu mulai dari ratusan ribu sampai dengan jutaan, ya kan? Tapi yang paling penting adalah esensinya dalam perlindungan diri bagi rekan-rekan rider-rider sekalian. Kalau contohnya kita ambil contoh simpel aja, satu helm. Helm itu dari harga 250.000 sampai dengan harga yang puluhan juta itu pun tersedia. Kelebihan dan kekurangannya itu tergantung dari sisi mana kita menilainya. Tapi secara esensi bahwa helm-helm yang dijual di pasaran adalah helm yang sudah berstandar nasional Indonesia. Dan biasanya kita menggunakan dua standar, yaitu SNI dan DOT. Kalau SNI itu adalah standar nasional Indonesia, dan kalau DOT adalah standar yang dimiliki oleh untuk sekarang mungkin yang lebih ramainya itu beralih ke jasa. Jadi jasa perawatan sepeda motor, jasa modifikasi sepeda motor, sehingga dengan banyak waktu luang dan lagi dengan banyak waktu luang sehingga hasil-hasil yang ditelurkan akan menjadi maksimal, karena waktu pengerjaannya memang memakan waktu yang lama. Bagaimana kita ketahui modifikasi itu bukan masalah apa-apa, tapi masalah ketepatan dan perhitungan yang matang sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Untuk modifikasi mesin mungkin terdiri dari paket-paketan lah ya. Paketannya itu mulai dari ada yang dari 2.500.000 sampai dengan harga sampai dengan puluhan juta, tergantung spek atau spare part yang akan digunakan oleh rider itu sendiri. Tentu dengan harga yang lumayan tinggi, dengan hasil pasti dipastikan akan menjadi semakin lebih baik. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.